بسم الله الرحمن الرحيم. Ketika kita bermakmum saat salat subuh sedangkan imam kita kunut, apakah kita mengangkat tangan atau tidak dan tidak mengaminkan? Ya, kita kalau imamnya kunut, maka kita ikut kunut. Oleh karena kita angkat tangan dan kita mengaminkan. Ya, itu pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala, pendapat Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi masalah kunut ini masalah khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Kalau saya boleh bagi, ya, ada beberapa pendapat. Pendapat pertama bahwasanya kunut subuh sunnah, ya, dan itu pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian juga didukung oleh pendapat dari Ibnu Hazm rahimahullahu taala, mazhab Zahiriyah. Jadi Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah mengatakan kunut subuh setiap hari sunnah. Kemudian pendapat yang mengatakan tidak sunnah ada dua. Pendapat yang pertama adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya kunut subuh adalah bid'ah. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh adalah bid'ah. Adapun pendapat Imam Ahmad mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan namun tidak disifati dengan bid'ah. Makanya Imam Ahmad mengatakan kalau ada yang kunut maka saya tidak cela. Kalau ada yang kunut subuh saya tidak cela. Bahkan Imam Ahmad berkata seandainya ada seorang kunut subuh tiap hari tapi mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin dan mendoakan kecelakaan bagi orang-orang kafir, maka tidak mengapa meskipun tiap hari. Meskipun tiap hari. Adapun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kemudian Az-Zahabi, ya, beberapa ulama berpendapat sesekali kunut subuh tidak mengapa karena datang dari sebagian sahabat mereka kunut subuh, ya. Ini beberapa pendapat. Kalau saya bisa simpulkan, pendapat pertama adalah sunnah Malikiyah dan Syafi'iyah dan juga Zahiriyah. Pendapat kedua adalah bid'ah, adalah mazhab apa? Abu Hanifah. Kemudian yang ketiga Imam Ahmad, tidak dianjurkan namun tidak disifati dengan apa? Bid'ah, ya. Dan dia tidak mencela orang yang kunut subuh meskipun tiap hari. Kemudian yang keempat, pendapat yang mengatakan sesekali kunut subuh tidak jadi masalah. Toh Nabi pernah kunut subuh. Sesekali kita kerjakan tidak ada masalah. Kenapa bisa banyak pendapat seperti ini? Karena masalah khilafnya kuat. Masalah khilafnya kuat. InsyaAllah nanti suatu saat kita akan bahas secara detail dengan sanad-sanadnya agar kita tahu ternyata yang masalahnya permasalahan yang sangat kuat, tidak perlu kita perdebatkan, tidak perlu kita ribut-ributkan, ya. Ente mau kunut silakan, enggak kunut juga enggak apa-apa. Kalau ada imam mazhab Hanafi yang mengatakan kunut subuh bid'ah, khilaf menjadi dua pendapat. Bagaimana kalau seorang makmum salat subuh di belakang imam yang kunut? Maka sebagian ulama Hanafiyah mengatakan tidak perlu angkat tangan, dan sebagian ulama Hanafiyah mengatakan angkat tangan karena status antum adalah apa? Makmum. Dan ini masalah ijtihadiyah. Dari sini kita tahu pendapat banyak. Ya, maka tidak perlu kita kenceng-kencengan masalah ini, ya. Kita kenceng tidak pada tempatnya. Paham? Nanti insyaallah ada pembahasan tatkala sampai masalah kunut subuh kita akan bahas. Saya sendiri tiap hari kunut subuh. Tiap hari karena saya jadi makmum di belakang orang yang kunut subuh. Jadi saya di kampung saya kalau zuhur saya jadi imam. Kalau asar jadi imam. Maghrib isya sering saya jadi imam. Subuh enggak. Katanya ustaz tidak kunut. Ya udah saya jadi imam aja enggak apa-apa. Daripada bertengkar. Baik, mereka baik sama saya, enggak ada masalah. Tapi mereka tahu saya tidak kunut, makanya mereka yang jadi imam. Terkadang mereka, ayo ustaz, imam subuh. Cari masalah. Saya enggak mau, ya sudah, bapak aja lah. Mereka kadang ya mungkin menghormati ustaz, enggak ada. Kita bermasyarakat tahu masalah khilafiyah, enggak usah kita kenceng-kencengannya. Kalau nanti mau kenceng masalah syirik, oke lah kenceng, enggak apa. Masalah kunut kenceng-kenceng apa ya? Apakah hukumnya kunut subuh? Bolehkah seorang makmum kunut? Ini sudah sering ditanya. Kunut teman-teman sekalian. Kalau imamnya kunut, antum kunut. Ini khilaf di antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad mendhaifkan hadis tentang kunut subuh, Imam Syafi'i menghasankannya, gitu kan? Dan keduanya ulama besar nih. Duanya ulama besar. Dan pernah Imam Ahmad ditanya, waktu itu Imam Ahmad ini pernah jadi muridnya Imam Syafi'i, ya. Setelah mereka jadi bubar, maksudnya bukan bubar, berpisah maksud saya, ya, berpisah. Imam Syafi'i tinggal di Mesir, Imam Ahmad tinggal di Irak, maka murid-murid Imam Ahmad menjalankan banyak yang disampaikan oleh beliau sebagai fatwa. Lalu sempat muridnya bertanya, "Hai Imam, kalau kami sholat di belakang orang-orang yang madhab Syafi'i, apakah kami kunut?" Kata Imam Ahmad, "Kalau kau tidak mau kunut, jangan ikut sholat." Artinya harus kunut.
Hormatin orang itu, karena ini hadis masih diperselisihkan tapi hadisnya ada. Beda hadis maudhu ya, hadis bohong itu baru lain, gitu kan? Tapi kalau antum mau ngamalin sementara antum sendirian, antum sholat, memang orang jamaah sudah faham, antum jadi imam, silakan, juga nggak masalah. Jadi orang bisa saling menghormati, gitu kan? Tapi yang jelas khusus untuk kunut yang tidak diperselisihkan adalah kunut witir. Ini sayangnya di Indonesia kita tinggalin, kita kalau terawih jarang kunut, biasanya 10 terakhir baru kita kunut. Itu di Masjid Haram tuh tiap malam mereka kunut. Karena memang hadis yang sahih tidak diperselisihkan adalah kunut di witir. Dengan bacaan kunut yang sama ya. Bacaan kunut yang sama, cuma ditambahkan dengan doa-doa. Dan juga perlu kita luruskan sekalian, teman-teman sekalian. Ada sebagian orang yang menyebarkan kalau kunut itu di tengah-tengah harus menghilangkan suara. Ini sama sekali tidak ada panduannya. Jadi kunut baca-baca semua sekalian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik sampai habis ini mereka kecilin suara. Kalau ditanya kenapa, mereka juga nggak punya jawaban. Bagaimana sikap kita ketika imam itu kunut subuh? Para ulama mengenai hukum kunut subuh menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama sunnah, dan ini mazhab Imam Syafi'i. Dalilnya hadis riwayat Abu Daud. Lam yazal Rasulullah SAW yaqnutu fil fajr hatta faraqat dunya. Rasulullah senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia. Sementara imam yang tiga, yaitu Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah berpendapat tidak disyariatkan kunut subuh. Alasannya, karena dalil yang dijadikan hujah oleh Imam Syafi'i itu dhaif. Di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Isa bin Mahan Abu Ja'far Ar-Razi. Dia buruk hafalannya. Sehingga menurut imam yang tiga, dari pendapat jumhur, bahwa kunut subuh tidak disyariatkan. Tapi imam yang tiga ini berbeda pendapat. Apakah sampai kepada derajat bid'ah atau belum? Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan belum sampai. Jadi pendapat ahli hadis. Sementara Abu Hanifah dan juga diriwayatkan dari seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair menyatakan bahwa kunut subuh bid'ah. Dalilnya hadis Abu Malik Al-Asy'ari. Bahwa Abu Malik Al-Asy'ari bertanya kepada orang tuanya, kepada bapaknya, "Hai ayahku, engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Apakah dahulu mereka kunut subuh?" Kata ayahnya, "Hai anakku, itu semua diada-adakan." Sehingga menurut Abu Hanifah, ini menunjukkan kunut subuh apa? Bid'ah. Maka atas dasar itu, ulama yang menyatakan ini belum sampai kepada bid'ah, fatwanya apa? Tetap ikut imam kunut. Karena apa? Karena ini masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah. Ulama yang menyatakan bahwa itu bid'ah tidak boleh ikut mengangkat tangan, itu pendapat Abu Hanifah. Ya, saya lebih condong kepada pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik. Kenapa? Pertama, hadis tentang Rasulullah kunut subuh terus-menerus memang dhaif, tapi dhaifnya ringan, Pak. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang kedudukan Isa bin Mahan Abu Ja'far Ar-Razi ini. Sebagian ulama menganggap ia thiqah. Di antara ulama yang menthiqahkannya Yahya bin Ma'in, Ali ibn Madini, gurunya Imam Bukhari, Al-Fallas. Ya. Sementara yang mendhaifkannya seperti Abu Zur'ah Ar-Razi, Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan yang lainnya. Sehingga sebetulnya sebab utama yang perselisihan ini gara-gara satu perawi ini aja, yang bernama Abu Ja'far Isa bin Mahan Abu Ja'far Ar-Razi. Apakah dia dhaif atau tidak? Mereka yang mengatakan Abu Ja'far Ar-Razi thiqah mengatakan apa? Hadisnya sahih sunnah. Mereka yang mengatakan enggak, Abu Ja'far Ar-Razi buruk hafalannya, mereka mengatakan hadisnya dhaif. Namun dhaifnya tidak berat, Pak, ringan. Ya, karena Abu Ja'far Ar-Razi ini didhaifkan dari sisi buruknya hafalan. Makanya dari itulah Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan para ahli hadis tidak memandang itu sampai kepada derajat bid'ah. Iya. Allahu a'lam.